masuk di dalam hadirat. Kita melihatkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengangkat suara kita untuk menyatakan rasa syukur di dalam ya. Mari kita sama-sama ambil waktu untuk duduk di hati Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ajaib perbuatanmu, terima kasih Bapa. Pujian hormat bagimu. Kami mengucapkan
hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama malaikat, bersama para malaikat, kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Mari kita angkat pujian kita dari awal, katakan kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu serta sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kerahian-Mu. Bersama para malaikat-Mu Tuhan, bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di
dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan pujian ini dari awal. Katakan pulihkan aku. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwa kami. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Tuhan lebih dari dunia ini. Katakan yang ku ingini Kau saja. Yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak berjalan. Pisahkan kami Tuhan. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, hanya di mata setiap kami Bapa Engkau termulia Tuhan. Biarlah setiap kemuliaan-Mu Tuhan menyinari setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bersama jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Biarlah setiap kami yang datang pada pagi hari ini benar-benar mengalami perjumpaan pribadi pada Tuhan. Segala kuasa ikatan yang di luar dari kuasa Tuhan, yang mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, Roh Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita, saudara. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bergerak bagi Tuhan. Haleluya. Hanya dengan-Mu Tuhan, kita tidak akan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kesetiaan-Mu tak pernah
puji Tuhan, katakan hatiku percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah kekuatan dari mazmur kita. Ruang kesaksian saya buka. Jika ada yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, persilahkan. Ada yang mau bersaksi? Tidak ada. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya sudah ketemu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan, jemaat saya untuk kembali. Kita mau datang di hadirat Tuhan.
apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Olehnya Bapa, biarlah setiap kami benar-benar kepercayaan kami, beriman kami benar-benar hanya beriman seutuhnya kepadamu, Allah yang benar. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami duduk diam dengan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, sehingga kebenaran yang disampaikan pada pagi hari ini kami mengerti dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Semua bersukacita, amin. Puji Tuhan. Minggu ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah raya, dan saya percaya dan saya terus berdoa bahwa kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga dengan kita kuat dalam Tuhan, saya percaya kehidupan kita juga akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Pagi ini saya mau berbicara tentang jangan bimbang. Matius 14 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Matius 14 ayat 29 sampai 31. Sudah dapat semuanya? Boleh, mari kita fokus ya. Setiap kebenaran yang disampaikan, saya berharap semuanya bisa fokus. Karena ada kebenaran-kebenaran yang pasti Roh Kudus akan nyatakan dalam setiap kita pada saat kebenaran disampaikan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin berlalu. Dan orang-orang pun ada di perahu menjebak dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sungguh mengikuti Kristus pasti pernah mengalami masa kebimbangan. Masa di mana iman kita goyah. Oleh apa? Oleh badai kehidupan. Bimbang adalah keadaan hati yang ragu, terombang-ambing antara percaya dan takut, antara yakin dan gentar. Petrus adalah seorang murid yang berani dan penuh semangat, pernah mengalami hal itu. Ia sudah banyak lihat mujizat. Jadi sebelum sebenarnya tuliskan kejadian ini, bahwa kita ketahui Yesus sudah mengadakan tanda mujizat yang banyak. Dia memberi 5.000 orang laki-laki makan apa? Hanya makan apa? Dia sudah menyaksikan bagaimana orang disembuhkan dari sakit penyakit. Dan sebenarnya inilah yang diinginkan oleh orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini ada satu kebenaran yang sangat luar biasa. Saya mulai coba perhatikan bahwa sebenarnya perjanjian lama itu,
Kenapa dituliskan sampai hari ini? Karena belum adanya penebusan oleh darah Yesus, sehingga mereka berpikir bahwa mengikuti seseorang atau mengikuti Tuhan itu harus tanda dan mujizat harus dinyatakan. Sehingga kalau Bapak Ibu gak usah heran kalau sampai hari ini bangsa Israel itu dia tetap kekeh dengan tanah perjanjian yang dikatakan Tuhan. Tanah perjanjian yang katanya susu dan madu berlimpah di sana. Jadi itu kita nggak bisa apalagi bisa menyalahkan itu, karena memang perjanjian lama itu harus menyatakan itu. Saya nggak bilang perjanjian lama itu bahwa salah untuk kita, tidak, karena memang Yesus sudah bilang Taurat itu dia hanya genap. Tapi yang jadi persoalan kepada kita, pengikutan kita kepada Tuhan, jangan sampai kita hanya melihat tanda mujizat, hanya tanda-tanda mujizat yang terjadi. Jangan sampai kalau kita hidup di dalam perjanjian baru saat ini, jangan sampai kehidupanmu hanya terfokus dengan tanda-tanda mujizat. Jangan sampai kita sebagai orang yang hidup dalam perjanjian baru, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, seharusnya yang kita lihat dan yang kita rindukan adalah kehidupan yang akan datang. Harus kehidupan yang akan datang. Tidak lagi kita masih, kok Tuhan gak menyembuhkan saya sampai hari ini, kok kehidupan ekonomi sampai hari ini kok hanya seperti ini. Gak perlu ditanyakan lagi, gak perlu. Sebenarnya kalau engkau sudah fokus kepada Tuhan, hal-hal materi itu hanya mengikuti. Gak perlu harus kita doa puasa lah, segala macam gak perlu. Kalau umat perjanjian baru, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, seharusnya kita berbeda dengan orang yang hidup di masa perjanjian lama. Kita bisa lihat Petrus, seorang murid yang berani dan penuh semangat, pernah mengalami hal itu. Ia sudah melihat banyak mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, bahkan menenangkan badai. Namun kali ini ketika angin kencang bertiup, ia pun bimbang. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa iman yang kuat bisa goyah jika pandangan kita berpaling dari Tuhan. Pandangan kita berpaling kepada Allah. Tetapi bahwa Yesus selalu siap menolong kita ketika kita berseru kepadanya dalam tantangan, dalam persoalan yang kita hadapi. Pada saat kita memanggil Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab kita. Amin. Pasti Dia akan menjawab kita. Ayat 29 tadi kita lihat Petrus pada saat dia dipanggil oleh Yesus, dia harus melangkah turun ke air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini adalah saat yang luar biasa. Petrus satu-satunya manusia dalam sejarah yang dituliskan bahwa ia berjalan di atas air. Ia melangkah bukan karena kemampuan manusia, tapi karena
percaya dalam perkataan Yesus. Dia hanya percaya perkataan Yesus loh saat itu. Saat bilang Yesus bilang, Petrus, kemari. Itu hanya modal percaya. Mempercayai perkataan Yesus. Dia mempercayai perkataan Yesus. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita masih punya gelora begitu? Kita mau mempercayai Tuhan? Apa kita masih punya semangat untuk mempercayai Tuhan? Bahwa dalam saat persoalan masalah ada, apa yang pertama? Kita masih mempercayai perkataan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita baca tiap hari. Ataukah kita enggak lagi? Tapi kalau kita lihat Petrus, pada saat dia dipanggil, dia masih dalam perahu, turun. Dan saat itu dia, itu hanya karena percaya. Maka Petrus turun dan berjalan mendapatkan Yesus. Ini adalah saat yang luar biasa, yang memang kita tidak jumpai hari-hari ini. Memang ada yang bilang waktu tahun 1000 berapa itu di daerah NTT kalau nggak salah itu ada hamba Tuhan dari mana itu juga dia sempat berjalan karena pada saat itu memang tidak ada perahu, tidak ada jalan ke daerah itu untuk dimenangkan waktu pekabaran Injil. Memang ada yang menuliskan itu. Ada yang menuliskan, tapi kita juga kan tidak tahu. Tapi kalau Alkitab yang menuliskan kan berarti tidak pernah bohong ya. Alkitab jelas. Alkitab jelas. Petrus berjalan. Bayangin. Kira-kira kalau saya juga ada di perahu itu dipanggil belum tentu lah. Dan masih berpikir benar nggak ya? Apalagi kan itu dah. Apa memang benar? Air jadi beku. Kan kalau ilmiah kan harus seperti itu. Apa benar saat itu air beku? Atau ada apa gitu ya? Bisa. Tapi ini perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang kita dengar dengan iman percaya, kita melangkah berjalan. Kadang-kadang kita tidak. Tuhan bilang jangan takut. Tapi kan kitanya benar kayak ini perkataan. Benar. Kan itu ada dalam pertanyaan yang ada dalam. Sehingga kalau kita masih seperti itu ya kita tidak pasti kita tidak akan bertumbuh di dalam. Jadi iman dimulai dengan mendengar suara Tuhan. Ketika Yesus berkata datanglah, Petrus tidak menunggu penjelasan ilmiah, tidak menunggu air menjadi keras, tapi langsung melangkah. Dia langsung melangkah. Soalnya iman dimulai dengan mendengar suara Tuhan. Makanya saya ajak Bapak Ibu, telinga kita itu benar-benar kita khususkan. Kita harus perbanyak mempertajam suara Tuhan. Jangan kita banyak gosip. Kalau gosip itu semakin digosok semakin kecil. Jadi kalau kuping kita diatur dengan gosip itu hati-hati. Tapi memang ada orang-orang seperti itu. Supaya kadang juga kita akan dibentuk orang-orang seperti itu. Tidak mungkin kita tidak dibentuk. Kalau diizinkan itu ada supaya kita juga semakin melatih kepekaan kita. Jadi nggak salah ada orang-orang seperti itu. Di gereja itu ada orang seperti itu ya biasa sebenarnya. Makanya gereja itu harus namanya gereja itu adalah bengkel.
semua yang datang itu sakit. Yang datang itu semua sakit. Sakit. Ya sakitnya berbeda-beda. Sakitnya berbeda-beda. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Dengan Tuhan sendiri. Jadi iman sejati bukan menunggu bukti, tetapi taat pada firman. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran Kristus. Saudara, seberapa banyak di antara kita yang sudah mendengar datang dari Tuhan, panggil untuk melayani, memberi, mengampuni, atau keluar dari zona aman kita, tetapi kita masih ragu. Hari ini Tuhan masih berkata hari ini, datanglah dan percayalah kepada Aku. Ini harus kita tanamkan terus di dalam hati. Perkataan Tuhan ini terus berkata, berdiam dalam diri, supaya kita tetap mempercayai, kita memiliki iman yang benar-benar, iman yang mempercayai Tuhan. Yang kedua, iman menuntut keberanian untuk keluar dari perahu. Perahu adalah simbol zona aman kita. Banyak zona aman kita. Mungkin pekerjaan, kebiasaan, banyak kesukaan. Itu juga kadang kita, kalau orang lain bilang, kamu kok terlalu begini, saya suka, nyaman di situ. Kalau orang lain sentuh, mulai ngomong, mulai nggak nyaman dia. Apalagi kalau namanya dosa, kalau dibilang dosa, pasti nggak nyaman. Saya kemarin pas pertemuan PGK, tapi saya hanya memang ya mendengar lah gitu ya. Hanya ya karena di PGK itu hamba-hamba Tuhan itu kan sudah senior. Pak senior itu ya mereka sudah di 60-an lah ya. Apalagi kemarin yang khotbah hampir 70 ya dari GBI apa itu. Dia bilang begini, saya di jemaat itu saya ajarkan masalah perpuluhan itu. Perpuluhan itu saya bilang sama jemaat, jangan sampai nanti Bapak Ibu hanya lihat di sosial media saat ini kan, nggak usah beri perpuluhan segala macam. Tapi akhirnya dia bilang, kalau saya ajarkan jemaat itu, mulai bulan depan, dia baru sampaikan bulan depan perpuluhan itu saya maunya setiap jemaat itu maju taruh di depan, jadi saya bisa lihat. Bayangin deh, hamba Tuhan sampai begitu. Kenapa dia bilang? Dulu pernah kejadian. Dia bilang perpuluhan, orang-orang jemaat sudah memberi, datangnya ada yang ambil. Bayangin dalam gereja seperti itu. Jadi dia bilang, akhirnya saya putuskan itu. Mereka harus bawa perpuluhan, pas saya harus lihat. Jadi sebenarnya kadang memang ada di dalam gereja, ada orang-orang seperti itu. Datang memang ke gereja, tapi dia tidak pernah berubah. Kehidupannya tetap begitu saja. Tidak pernah berubah. Dia rasa nyaman lah, nggak usah sentuh-sentuh dosa. Nggak usah kalau bila perlu gembala jangan bicara tentang dosa. Ini nggak boleh, sana nggak boleh. Karena dia bilang, kalau orang-orang yang seperti itu kan memang hidupnya sudah begitu, nggak mau diubahkan. Padahal firman setiap minggu, setiap saat mungkin dia dengar, tapi dia tidak berubah. Nggak mau memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang harus katakan ini dosa ya dosa.
lakukan. Banyak yang seperti itu dalam gereja. Itu sebenarnya orang-orang yang memiliki iman, memang iman yang tidak memiliki iman sebenarnya. Kalau di paling ekstrimnya itu nggak memiliki. Saya bilang sama selesai begitu pertemuan, akhirnya kan kumpul lah berapa orang pada ngumpul. Jadi si karena ini dua ya ngomong aja sudah gimana gitu, karena sudah agak umur wah gitu. Oh begitu omnya? Iya. Dia bilang sekarang juga. Harus saya nggak ngomongin begitu, nanti gereja itu kosong. Memang sebenarnya ya. Kalau saya sih nggak terlalu itu, hanya saya bilang kalau saya percaya bahwa kali Jumat itu nggak perlu juga di center itu. Mereka kan mengerti. Kalau dia memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang kuat, pasti dia keluar dari kehidupan yang nyaman, zona aman dia. Dia pasti keluar. Dia nggak mungkin nggak keluar dari situ. Dia akan berubah karena dia tahu dia memiliki iman yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mungkin sekali waktu pasti Tuhan izinkan kita harus benar-benar seperti yang awal saya bilang lalu, harus ada pemangkasan. Harus ada pemangkasan dalam diri kita. Yang itu memang udah jahat, harus dipotong. Kita harus siapkan hati, kita buka. Jangan sampai kita bilang, jangan Tuhan, ini masih enak sama saya. Jangan. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, yang nyaman-nyaman itu harus dipangkas dulu. Kalau enggak, engkau tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Mau siap dipangkas, amin? Harus siap. Kalau kita nggak dipangkas, kita nggak akan bersih. Coba lihat tanaman. Nah sekarang pohon ara kita itu kan lagi bersihin, ada buahnya banyak banget. Pohon yang sebenarnya ditebang yang mulai jadi bagus. Jadi harus ada ini. Jadi harus ada kita keberanian, harus memiliki iman dan berubah dari kenyamanan. Kalau kita memang hidup terus di tempat itu, hati-hati, kita akan binasa pada saat kedatangan Tuhan. Engkau anak yang bukan yang berkasih, engkau di sana. Aku tidak mengenal. Yang ketiga, ketika pandangan terpaling ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus mulai tenggelam bukan karena airnya berubah, tetapi karena pandangannya yang berubah. Selama ia melihat Yesus, ia berjalan dengan kuasa iman. Namun ketika matanya beralih kepada badai, ketakutan mulai menguasai dia. Jadi sebenarnya Petrus bisa tenggelam karena dia sudah mulai merasa kok ada tiupan angin, kok ada badai. Kadang dalam hidup kita juga seperti itu. Tapi seharusnya orang yang beriman kepada Tuhan, dia seharusnya hanya fokus kepada Tuhan. Dia tidak melihat persoalan.
ada badai di samping kiri kanan, tapi dia hanya fokus kepada Tuhan. Ini yang Tuhan perlu, yang Tuhan butuhkan di dalam kita. Jangan kita melihat masalah, kita lihat persoalan. Kok ini nggak selesai? Kok ini sakit penyakit saya kok nggak sembuh-sembuh? Kok suami saya sampai hari ini tidak berubah? Kok anak saya sampai hari ini tidak berubah? Kok istri saya sampai hari ini tidak berubah? Kau lihat, engkau harus fokuskan diri kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Kenapa Petrus tenggelam? Pada fokusnya mulai berubah. Dia tidak memandang Tuhan lagi, tidak memandang sepenuhnya 100%. Hanya anak muda, kalau engkau mencari pasangan, fokuskan dulu hubunganmu dengan Tuhan sudah sungguh-sungguh. Pandanganmu hanya pada Tuhan, ya. Pandanganmu lihat Tuhan. Makanya seperti saya bilang, jangan lihat gantengnya, jangan lihat banyak duitnya. Gimana anak muda? Amin. Pandanganmu hanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang bawa orang itu datang di sampingmu. Gak usah di sosmed bilang saya mau cari cewek, cowok sama cari cewek, gak usah. Kalau engkau pandanganmu kepada Tuhan, itu akan dibawa. Itu akan dibawa. Amin. Amin. Jadi jangan sampai pandangan kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Ketika Petrus beralih, matanya beralih kepada badai, ketakutan menguasai. Bimbang muncul ketika fokus bergeser dari Kristus ke keadaan yang berbeda, yang berbeda. Begitu juga hidup kita selama fokus kepada Tuhan dan kita kuat, maka masalah besar pun lewat, beban pun yang berat pun melewat, asalkan kita tetap fokus kepada Allah. Bisa aja ada suara yang sering muncul dalam hati kita yang membuat kita goyah. Gak usah lah, kamu terlalu rajin ke gereja. Itu pasti sering muncul. Gak usah. Kalau ada yang begitu langsung hati, dalam nama Yesus, keluar. Ya. Kalau muncul suara-suara yang begitu yang terus membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, kita tidak fokus dalam suara Tuhan, itu seharusnya harus hadir dari kita yang harus katakan keluar, tidak boleh menguasai hidup saya. Ibrani pasal 12 ayat 2, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Pandangan menentukan langkah. Kalau mata kita melihat badai, kita akan takut. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Yesus, Dia akan tetap berdiri di atas ombak. Dia tetap berdiri dalam segala persoalan masalah. Sehingga kita lihat Petrus mulai tenggelam, berseru kepada Tuhan. Petrus tidak pura-pura kuat. Dia tidak berusaha menyelam sendiri. Dia langsung berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dan doa singkat inilah yang membuat dia diambil Tuhan, ditolong Tuhan. Seharusnya saat itu dia tenggelam. Doa yang singkat, bukan doa yang dipoles-poles harus. Kan ada biasa yang berdua poles panjang sana sini. Doa yang
apa. Dan saat itulah Tuhan menolong. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, apabila dalam pertemuan yang berat, engkau harus tetap engkau fokus kepada Tuhan. Matamu tertuju kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Amin. Tuhan pasti menolong kita. Dalam perjalanan hidup memang sering kali saya terus sampaikan, memang tidak mudah. Tapi asalkan engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong. Kita meminta pertolongan kepada orang lain, mungkin pertama dia bisa menolong, tapi kedua, ketiga, dan keempat seterusnya ini orang nggak boleh. Kalau engkau datang pada sumber, pada Tuhan yang hidup, Tuhan akan menolong. Sehingga saat engkau akan mengambil jatuh, Tuhan mengulurkan tangannya dan berkata, aku ada di sini, jangan takut, karena Dia mengulurkan pertolongan kepadamu. Oleh karenanya mari Bapak Ibu, fokuskan hidupmu sungguh-sungguh di hadapan, sehingga jangan sampai hidup kita yang singkat di bumi ini, kita tidak bersama dengan Tuhan, tapi jauh. Kita ketinggalan. Jangan sampai harus ada teguran di ayat 31 tadi. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Perhatikan, Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam, tetapi menegur dengan kasih. Teguran ini bukan untuk dipermalukan, melainkan untuk membangunkan imannya Petrus. Dia tidak mempermalukan, dia menegur, tapi dia menyampaikan untuk membangun imannya Petrus. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hai orang yang kurang percaya. Yesus tidak berkata kamu tidak punya iman, tetapi kurang percaya artinya imannya ada, tapi belum penuh. Seringkali kita pun demikian, percaya, tapi separuh hati kita yakin, tapi masih dihantui kemungkinan kegagalan. Apakah saya kalau hidup benar-benar hidup bersama dengan Tuhan, apakah hidup saya benar-benar berjalan dengan baik? Kan itu kadang akan muncul. Apakah saya datang ke gereja itu sudah tidak ada masalah? Apakah sudah tidak ada persoalan? Itu pasti muncul dalam sekitar. Tuhan mengatakan engkau harus mempercayai Dia dalam segala hal. Engkau harus mempercayai Tuhan dalam segala keadaan yang terjadi. Karena Dia tetap memegang engkau, Dia terus menuntun engkau, dan Dia tidak pernah mempermalukan engkau. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita, yang pertama fokus pada Yesus, bukan pada badai. Dunia ini penuh kekhawatiran, ekonomi, kesehatan, masa depan, tetapi iman kita bertumbuh saat mata kita tetap pada Kristus. Yang kedua, langkah iman walau belum melihat hasil. Mujizat terjadi setelah kita melangkah, bukan sebelum. Jangan tunggu situasi sempurna untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun kondisi kita mau seperti apa,
tapi kita tetap berjalan, kita tetap mempercayai Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, jangan malu berseru minta tolong kepada Tuhan. Petrus selamat karena ia berseru. Tuhan tidak pernah menolak seruan hati kita, asalkan kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh bawa hidup kita, bahwa Tuhan, inilah keadaan hidup saya, inilah kondisi hidup saya. Perbaharulah, teguhkanlah dengan iman yang kecil itu. Itu yang membuat saya akan diubah, saya akan berubah dan datang kepada Tuhan terus menerus, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, fokuskan dirimu, pandang kepada Tuhan. Jangan bimbang bahwa Tuhan tetap menolong kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Ambil waktu, periksa hati. Apakah engkau masih bimbang untuk mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang luar biasa dalam hidup? Ataukah kita hari-hari ini kita rasa nyaman saja? Mungkin ada dosa yang kita perbuat, kita rasa nyaman, tenang-tenang saja. Tapi seharusnya iman yang bertumbuh itu engkau harus keluar dari kenyamanan itu. Engkau harus keluar dari dosa yang menyakiti hati itu. Selidiki ya, angkat pujian ini. Selidiki ya. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Apakah benar kita mengasihi Kau yang Maha Tahu, dengan perkataan yang sungguh-sungguh, karena Dia tahu, Dia menilai, tidak ada tersembunyi. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah
perjalanan hidupnya dia melihat banyak mujizat, tanda-tanda ajaib dilakukan oleh Tuhan. Tapi suatu saat ada kebimbangan. Kalau kita lihat cerita tadi, dia hanya dengar Tuhan Yesus bilang, ayo ke sini. Dia turun dari perahu itu. Seharusnya setiap kita sebenarnya kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan berbicara dalam setiap kita. Namun yang sering terjadi, kita mengabaikan suara Tuhan dalam hidup. Kita tidak menghiraukan. Tapi pagi ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, ayo fokuskan dirimu kepada Tuhan. Kalau memang harus ada yang dipangkas, ayo berikanlah yang dipangkas. Kalau engkau terus tinggal dalam dosa, engkau tidak akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup. Kalau masih ada itu, ayo minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku masih ada di tempat. Ampuni aku kalau aku masih di tempat. Yang tahu adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ambil kesempatan ini. Engkau benar-benar kau pandang kepada apa yang lain itu memang hilang. Kita hilangkan, kita tinggalkan. Sebentar lagi, berapa bulan ke depan kita tinggalkan tahun 2025 ini. Jangan sampai perjalanan pengikutan kita kepada Tuhan sia-sia. Pagi ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat masih bergumul dengan persoalan, bergumul dengan dosa, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka untuk mengambil keputusan, meninggalkan dan terus mempercayai berjalan dengan Tuhan. Setiap ikatan-ikatan apapun aku patahkan dan kuhancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terlepas, bebaskan setiap jemaat, sehingga ada kehidupan yang baru daripada Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mereka akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kami berdoa, kalau kami melihat lingkungan ini, mungkin tempat ini begitu sangat-sangat menyedihkan, tapi kami percaya kalau fokus kami hanya kepada Tuhan, Engkau mampu mengubah daerah ini di wilayah ini. Siapkan setiap kami, Bapak. Siapkan setiap kami untuk kami berjalan bersama, untuk memenangkan daerah ini. Terlebih hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Pandangan kami hanya memandang kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala atas firman Tuhan yang disampaikan. Kita akan memberikan persembahan dan satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan.
Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Bapa, dan kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa pada pagi hari ini dimampukan untuk meresponi tentang Tuhan. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, berkati gereja-Mu Tuhan, berkati pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa, dan berkati jemaat-Mu baik dalam pekerjaan, usaha, dan pendidikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Masuk berapa pengumuman. Ya, aku belum bisa datang ya. Waktu ya. Kemarin ada kedukaan ya. Kita turut berduka cita Bapak Ibu yang sudah datang. Terima kasih. Coba dari gereja. Memang saya sempat bersama Yohanes sampaikan. Jadi begini ya, kalau nanti umpamanya ada kejadian seperti itu, Bapak Ibu, kalau nanti ditanya dalam keluarga saja ya, kalau ada yang membutuhkan keluarga, apakah keluarga meminta kita, kalau dia meminta kita, ya apa kita terima ya, tapi kalau tidak, jangan kita menawarkan diri ya. Saya karena hubungan kami di PGK ini kan sekarang ini hamba Tuhan lagi bagus.
jangan sampai nanti salah persepsi ya. Ya kita takutnya memang mereka pernah ibadah di sini, tapi mungkin dia berapa tahun kemudian kan sudah ada mungkin tempat ibadah lain atau bagaimana ya. Nanti tolong diselidiki sampai ke sana, jangan sampai kita yang menawarkan diri nanti nggak terlalu baik. Sehingga kemarin juga di PGK itu ya kita menjaga kebersamaan karena gereja-gereja. Karena hanya gara-gara kematian nanti kalau ada hamba Tuhan dua yang datang bisa berantem. Ya, jadi kalau saya pokoknya di sini yang penting jemaat, ya, yang penting jemaat. Sudah dibilang mau jam berapa pasti nanti saya. Kalau memang saya capek, ya teman ini masih capek sekarang. Saya baru pulang pas sudah ketiduran. Jadi saya datang begitu, ya hanya pas paginya saya tanya, apakah sudah mungkin sudah ada anaknya ya. Kalau kayak yang begitu, nggak apa-apa. Kita tunggu aja kalau mereka membawa kita atau tidak, kasih kita atau tidak. Tapi kalau jemaat tetap harus kita. Kalau jemaat ya, kan pasti saya cepat untuk datang. Tapi kalau yang itu masih ya, kayak itu pengumuman untuk kita bersamaan di sini. GPA sama-sama. Berikutnya adalah ada undangan Natal ya untuk kaum wanita. Jadi bukan hanya pasangan, hanya kaum ibu, tapi ini namanya kaum wanita. Natal DPD kaum wanita dilakukan pada tanggal 8 Desember itu di daerah Cipondo, hotel Pape ya. Jadi kalau bapak ibu-ibu kalau ibu-ibu mau ikut dengan kaum wanita yang lainnya ya nanti daftar ya, karena kita itu hanya dapat 10 orang yang bisa menghadiri acara itu dengan keterbatasan katanya ya biasa ya. Jadi setiap gereja itu hanya 10. Jadi kalau 15 itu akan juga ada 150 orang. Jadi ibu-ibu boleh ya nanti didaftarkan, nanti saya yang daftar langsung ke sana ya. Baru untuk ibadah fellowship pasutri. Ini ya suami istri. Ya. Suami istri itu Senin tanggal 24 November jam 6 sore di GPA Karisma. Ya kalau itu juga boleh. Nanti itu juga kemarin ada pembatasan. Enggak ada pembatasan. Ya boleh. Bapak Ibu yang pasangan suami istri bisa datang. Boleh, nanti diatur waktunya. Nanti dari sini barengan aja, jangan nanti jalan satu-satu supaya enggak itu ya. Nanti bisa barengan. Itu tanggal 24 November. Dan doakan untuk Natal kita. Natal sekolah minggu saya belum tahu tanggal berapa. Tapi nanti untuk ibadah Natal 24, 25 dan akhir tahun ya itu sudah jelas sebenarnya. Ya, budgetkan saja berapa supaya bisa ketahuan ya. Ini udah semakin dekat. Tinggal November, Desember. Yang mau latihan ya. Ini dibuka 24 ya Selasa, Kamis, Rabu saya mungkin ada di sini. Jadi kalau ada yang mau latihan sendiri, banyak mau solo, gak apa-apa saya bukain dulu. Ya, jadi itu ya dipersiapkan kalau memang ada yang mau latihan. Dan sekolah minggu ya, persiapkan. Nanti sekolah minggunya mau tanggal berapa? Oh nanti dikasih kabar ya. Baru tadi ada mungkin dari ketua panitia ada yang disampaikan? Hanya partisipasi ya, partisipasi. Oh iya. Iya. Ya partisipasinya kepada semua kita ya. Tapi jangan jadi beban ya. Agak mau kemarin saya perlu bersama juga sampai janji-janji iman begitu banyaknya. Saya sampai tanya begini. Pas waktu selesai itu semuanya bayar nggak? Enggak. Yang salah siapa? Saya bisa gitu. Yang salah siapa? Jadi sebenarnya memang jujur janji iman itu sebenarnya nggak ada. Ditulis Alkitab itu tidak ada janji iman.
Itu kan kalau kita nggak tepati kan berdosa. Gembala yang menyampaikan itu juga berdosa. Saya jujur itu, saya harus ngomong. Saya ngomong sama mereka. Itu juga gembala berdosa. Jemaatnya hanya nggak bisa tahu. Lebih baik udah jalan saja. Kalau memang kita hanya dapat berapa, kita makan tahu tempe untuk Natal cukup. Ya. Amin. Aminnya berat. Ya. Tapi kita berdoa lah, nggak mungkin kita makan tempe tahu ya. Ya, maksud saya ya itu, jangan sampai kita janji-janji iman, kamu Jumat nggak bisa. Itu hanya karena paksaan, terpaksa. Seharusnya dia buat ini, buat anaknya, buat cucunya, tapi karena itu dia terpaksa dia masukin. Ya sebenarnya nggak baik. Ya. Jadi saya berharap di sini kita nggak melakukan seperti itu. Kita melakukan yang sesuai dengan kerelaan. Alkitab bilang kan, memberi dengan kerelaan. Ya, itu aja yang jadi pengumuman. Nanti selanjutnya nanti ada panitia yang akan. Yuk kita akhiri ibadah kita. Tuhan buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam setiap kami. Kami bersyukur kami dapat dikumpulkan kembali dalam ibadah bersama ibadah raya minggu ini. Kami percaya lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat persembahan yang kami sudah berikan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Olehnya Bapa, memberkati setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, WL Singer, para pemusik, dan juga multimedia penyambut jemaat. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, kami percaya tangan Tuhan terus menuntun hidup mereka, khususnya penyerahan, mempercayai bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang ada, Engkau Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Biarlah semakin hari mereka mengerti, berjalan bersama dengan Tuhan. Khususnya mereka tidak bimbang dalam kehidupan ini, tapi mereka tetap kuat teguh, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun badai persoalan yang harus dihadapi, tapi mereka dapat dimenangkan. Karena kami percaya ada iman kemenangan itu yang Kau nyatakan dalam hidup mereka. Hanya Bapa, kuatkan teguhkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak muda, sehingga mereka juga senantiasa hanya boleh hidup karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan juga buat Apol yang satu Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupannya saat ini walaupun ditinggalkan oleh cucunya.
tapi kami percaya bahwa Allah adalah penghibur dalam keluarga besar mereka, yang menuntun mereka, sehingga juga mereka juga semakin kuat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat Apo yang saat ini sedang sakit. Kami percaya dalam peristirahatan-Nya, kami percaya Tuhan terus menuntun kehidupannya. Biarlah seluruh keluarga besar Sinta dan seluruh anak-anak, baik cucu mantu yang ada, Tuhan Engkau yang menuntun kehidupan mereka. Dalam mereka merawat Apo, kami percaya tangan Tuhan yang menyertai kita. Kami percaya mujizat masih terjadi, dan itulah yang terjadi dalam keluarga ini, sehingga keluarga ini benar-benar mereka mengenal, melihat Kristus yang ada dalam kehidupan mereka, yang semakin kuat, terutama kepercayaan mereka untuk mempercayai Tuhan terjadi dalam keluarga besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih pendidikan, untuk Tuhan berkati dalam pendidikan mereka, sehingga kehidupan anak-anak ini kami percaya masa depan mereka adalah tangan Tuhan. Kami berkati pikiran mereka adalah pikiran Kristus terjadi dalam hidup mereka. Kepintaran daripada Allah terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan wilayah ini, Kampung Tawang, dalam tangan-Mu. Pakai setiap kami, persiapan gereja-Mu yang ada, sehingga kami jadi berkat, menjadi contoh teladan buat daerah ini untuk dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa Engkau nyatakan dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga PGK yang ada bersamaan kami dalam melayani Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Engkau Tuhan yang menuntun bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa bangsa kami ada dalam Tuhan, dalam kendali Allah. Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami percaya, kami menyerahkan semuanya dalam tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga persiapan Natal kami, baik Natal sekolah minggu, Natal umum, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Setiap dalam persiapan, setiap mereka yang sudah ambil bagian, Engkau Tuhan menyertai Pak Rian sebagai ketua, Tuhan Engkau tuntun hikmat daripada Allah menyertai, sehingga bisa berlangsung semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebentar kami kembali, Engkau memberkati setiap kami, menyertai kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Kami percaya karena penyertaan. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita telah selesai.